Malam 17 Januari itu seharusnya cuma jadi satu dari sekian banyak event regional MMA di Amerika. Tapi seperti banyak kisah besar di olahraga tarung, sejarah sering lahir di tempat yang gak disangka-sangka. LFA 224 di Prior Lake, Minnesota berubah jadi panggung deklarasi. Bukan sekadar perebutan sabuk, tapi pengumuman bahwa ada nama baru di divisi kelas berat yang pantas diperhitungkan. Namanya Arslan Bilalov. Datang tanpa hype besar, tanpa sorotan media, tapi pulang membawa sabuk dan tanda bahaya besar buat siapapun yang menganggap remeh. Teman-teman, main event LFA 224 mempertemukan dua dunia yang kontras. Di satu sudut ada Matthew Adams, petarung Amerika dengan pengalaman dan dukungan tuan rumah. Di sudut lain berdiri Arslan Bilalov, pria Rusia asal Dagestan yang namanya bahkan belum akrab di telinga banyak fans MMA global. Tapi begitu pertarungan dimulai, semua narasi berubah drastis. Bilalov tidak datang untuk beradaptasi, tidak datang untuk belajar, ia datang untuk mengambil alih. Ronde pertama berjalan singkat, brutal, dan efisien. Sebuah kuncian leher mengakhiri segalanya. Adams menyerah, dan Bilalov resmi menjadi juara LFA di debutnya sendiri. Menariknya, kemenangan itu bukan hasil dari perjalanan panjang di MMA sejak usia muda. Justru sebaliknya, Bilalov adalah produk telat dari dunia seni bela diri campuran. Hingga usia 24 tahun, hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk gulat gaya bebas. Ia adalah juara nasional, tumbuh di lingkungan keras Dagestan, tempat gulat bukan sekadar olahraga, tapi identitas. MMA bahkan bukan bagian dari rencana hidupnya saat itu. Ia tidak mengejar sabuk UFC, tidak bermimpi tentang oktagon. Ia hanya bergulat, berlatih, dan hidup di matras. Namun takdir di Dagestan jarang berjalan lurus. Di lingkungan yang sama ada sosok legendaris yang selalu mengamati potensi. Abdulmanap Nurmagomedov melihat sesuatu dalam diri Bilalov. Postur, kekuatan, aura petarung kelas berat yang langka. Tapi waktu itu semuanya masih sebatas lirikan, senyuman, dan perhatian diam-diam. Belum ada transisi, belum ada keputusan besar. Perubahan justru datang secara spontan. Setelah berhenti dari gulat selama beberapa tahun, Bilalov mulai kembali ke dunia olahraga tempur, kali ini dengan arah berbeda. Ia mencoba MMA tanpa rencana besar, tanpa roadmap karir, ikut kejuaraan lokal, latihan singkat, lalu bertanding. Hasilnya mengejutkan, ia menang. Dan dari situlah keputusan besar dibuat untuk lanjut. Karir profesionalnya dimulai di awal 2022 bersama Eagle FC, membawa nama besar sekolah Abdulmanap Nurmagomedov di pundaknya. Dua kemenangan awal diraih dengan meyakinkan. Tapi saat momentum mulai terbentuk, tubuhnya justru runtuh, cedera serius menghantam. Tulang radius patah, operasi demi operasi datang silih berganti, infeksi menyerang, dan dalam 6 bulan hidupnya dihabiskan di ruang medis. Total 4 operasi, hampir 2 tahun absen dari kompetisi. Untuk banyak petarung, fase ini adalah titik akhir. Tapi untuk Bilalov ini hanya jeda panjang sebelum badai. Ketika ia kembali bertarung di UAE Warriors pada 2024, kondisinya bahkan belum sepenuhnya pulih. Lengannya masih dalam proses rehabilitasi, dan sebagian persiapannya dilakukan dengan metode yang tidak lazim, termasuk teknik panco untuk memulihkan kekuatan. Pertarungan itu berjalan keras. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Bilalov harus bertarung sampai keputusan juri. Ia sempat berada dalam posisi berbahaya, tapi bertahan, dan keluar sebagai pemenang. Di tribun, nama-nama besar dari tim Dagestan hadir. Islam Makhachev bahkan turun langsung memberi selamat. Itu bukan sekadar gestur, melainkan sebuah pengakuan. Di dalam tim Khabib, Bilalov adalah anomali. Divisi kelas berat jarang dihuni oleh petarung dari sasana ini. Mayoritas datang dari kelas ringan sampai welter. Tapi Bilalov berdiri sebagai pengecualian. Tubuh besar, kekuatan mentah, dan latar belakang gulat elit. Ia sempat menjadi petarung terbesar di sasana itu, sebelum akhirnya muncul rekan-rekan latih tanding lain yang memperkaya atmosfer kelas berat di tim tersebut. 6 bulan setelah kemenangan pentingnya, Bilalov kembali naik ke oktagon dan mencatatkan kemenangan kuncian lainnya. Kali ini melawan Ramazan Isaev, lawan dengan rekor solid dan reputasi tangguh. Kemenangan ini bukan sekadar angka di statistik, ini adalah validasi. Isaev bukan nama sembarangan, dan Bilalov menaklukkannya dengan kontrol dan tekanan khas Dagestan.
Setelah itu arah karirnya makin jelas. Ia pergi ke luar negeri berlatih di American Top Team, memperhalus permainannya dan menambah dimensi baru di luar gulat. November lalu, sabuk juara pertama datang di Alaska FC bila Love menghadapi Brayden Peterson dalam laga perebutan gelar. Lagi-lagi ronde pertama sudah cukup, kuncian segitiga mengakhiri segalanya. Peterson, yang sebelumnya juga tumbang cepat dari pegulat elit lain, kembali jadi korban dominasi grappling. Kemenangan kelima itu membawa sabuk dan mulai menempatkan nama Bilalov di radar internasional. LFA 224 menjadi langkah berikutnya. LFA dikenal sebagai ladang suplai UFC. Banyak petarung besar lahir dari sana. Dan Bilalov memanfaatkan kesempatan itu dengan sempurna. Sabuk LFA kini ada di pinggangnya. Rekor bersih 6-0, 5 kemenangan via penyelesaian. Manajemen kuat di belakangnya lewat dominance MMA. Nama-nama besar seperti Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, dan Ikram Aliskerov ikut merayakan pencapaiannya, sekaligus mengingatkan dunia bahwa ini adalah petarung kelas berat dari sasana mereka. Kalau ditarik mundur ke belakang, satu pertanyaan besar selalu muncul saat membahas Arslan Bilalov. Kenapa sosok skuad ini baru muncul sekarang? Jawabannya justru ada pada hal yang jarang dimiliki petarung modern, ketidaktertarikan. Bilalov bukan tipe atlet yang sejak remaja bermimpi masuk UFC, bukan pula petarung yang hidupnya dibentuk oleh highlight MMA. Dunia yang ia kenal sejak awal hanyalah gulat, matras, tekanan fisik dan disiplin brutal Dagestan. MMA bagi Bilalov dulu hanyalah cabang lain, bukan tujuan hidup. Di era sekarang ketika banyak petarung sudah dilatih MMA sejak usia belasan tahun, Bilalov justru mengambil jalan sebaliknya. Ia matang lebih dulu sebagai atlet murni, membangun fondasi kekuatan, kontrol tubuh, dan mental bertarung tanpa distraksi popularitas. Karena itulah saat akhirnya ia melangkah ke MMA, ia tidak datang sebagai proyek mentah, tapi sebagai mesin siap pakai yang hanya perlu diarahkan. Yang menarik, debut seriusnya di MMA bukan hasil ambisi besar, melainkan eksperimen, sebuah percobaan yang berubah menjadi pernyataan. Masuk LFA tanpa status, tanpa ekspektasi besar, lalu keluar sebagai juara. Ini bukan cerita tentang proses panjang yang dirancang rapi, tapi tentang potensi alami yang akhirnya menemukan wadahnya. Dan di titik inilah Bilalov terlihat seperti petarung langka. Keterlambatan ini justru menjadi keunggulan, minim kerusakan, minim kelelahan mental, dan belum terkontaminasi gaya bertarung setengah matang. Ia masih mentah dalam jumlah pertarungan, tapi dewasa dalam cara bertarung, kombinasi yang sangat berbahaya di kelas berat. Saat petarung lain kehabisan waktu untuk berkembang, Bilalov justru baru mulai membuka semua potensi yang selama ini tersembunyi. Itulah mengapa kemunculannya terasa telat, tapi dampaknya langsung terasa. Bilalov bukan produk tren MMA, tapi hasil samping dari sistem gulat paling kejam di dunia. Dan ketika sistem itu akhirnya dilepas ke dalam cage, hasilnya bukan adaptasi perlahan, melainkan ledakan. Usianya 33 tahun, usia emas untuk kelas berat. Pengalaman hidupnya keras, jalannya berliku, tapi fondasinya solid. Satu-satunya hal yang masih kurang hanyalah sorotan media. Tapi itu bisa datang kapan saja. Dengan kondisi divisi kelas berat yang sedang krisis, petarung seperti Bilalov adalah aset langka. Dan jika pintu UFC atau Dana White's Contender Series terbuka tahun ini, jangan kaget kalau Arslan Bilalov melangkah masuk bukan sebagai penggembira, tapi sebagai ancaman nyata. Dia datang tanpa banyak bicara, tanpa janji manis, tanpa gimmick, tapi satu hal sudah jelas, kelas berat punya masalah baru dan namanya Arslan Bilalov. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.